kelompok 5 dengan saya sendiri Anissa Febriani dengan NIM 2403356. Saya Diamisa dengan NIM 2403309. Dan saya Aisyah Dilsat dengan NIM 2403354. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, membuktikan kebenaran hukum Stokes. Yang kedua, menentukan koefisien kekentalan zat cair. Apa itu viskositas? Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada kehidupan sehari-hari, viskositas diartikan sebagai ketebalan atau pergesekan internal. Gaya gesek tersebut melibatkan molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Apabila sebuah benda bergerak di dalam fluida yang kental, gerakannya akan lebih lambat dibandingkan dengan geraknya di dalam fluida yang kental. Hal ini disebabkan adanya gaya gesekan antara benda dengan fluida yang disebut gaya gesekan fluida yang bekerja berlawanan arah dengan gerak benda. Sebelum kita melakukan praktikum, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahannya. Pada praktikum viskositas ini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu alat yang kita gunakan yang pertama yaitu ada gelas piala untuk sebagai wadah dari gliserin, ada saringan bertangkai untuk menampung bola, yang kedua yaitu ada mikrometer sekrup untuk mengukur diameter massa dari bola, yang ketiga yaitu ada pistak untuk mengukur jarak dari karet pertama hingga karet kedua, yang ketiga yaitu ada stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan bola dari karet pertama sampai menuju karet kedua. Ketiga yaitu ada aerometer untuk mengukur kerapatan gliserin dan suhu dari gliserin, dan yang terakhir yaitu ada neraca Ohl untuk menimbang massa dari bola. Selanjutnya, bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, zat cair. Zat cair yang kami gunakan yaitu gliserin atau boleh juga diganti dengan oli. Yang kedua yaitu mol aluminium dengan ukuran berbeda. Ada besar, sedang, dan kecil. Yang ketiga yaitu karet gelang. Karet gelang untuk menentukan jarak bola saat menempuh larutan gliserin. Mengkalibrasi neraca Ohl terdapat dua cara. Yang pertama yaitu memutar sisi bagian kiri yang terdapat pada neraca Ohl seperti video tersebut, sehingga skala yang ditunjukkan itu adalah 0. Jika cara ini tidak berhasil, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggeser sisi pemberat yang berwarna perak ke sisi kiri, sehingga skala yang didapatkan yaitu 0, seperti gambar berikut ini. Mengkalibrasi mikrometer sekrup yaitu dengan cara membuka puji pembuka terlebih dahulu, lalu memutar skala nonius yang ada pada mikrometer sekrup sampai habis. Berikut contoh gambar mikrometer sekrup yang telah dikalibrasi. Jika skala nonius menunjukkan kurang dari 0, maka hasil kalibrasi ditambah dengan hasil pengukuran. Jika skala nonius menunjukkan lebih dari 0, maka hasil kalibrasi dikurangkan dengan hasil pengukuran. Yang pertama, mengukur diameter masing-masing bola sebanyak 5 kali dengan menggunakan mikrometer sekrup.
Kedua, menimbang masing-masing bola dengan menggunakan neraca Ohaus. Sebelum kita menimbang massa dari bola, terlebih dahulu kita menimbang berat plastisin agar memudahkan kita untuk melihat berat pada bola yang akan kita timbang. Setelah itu, kurangkan hasil dari penimbangan plastisin dengan hasil penimbangan berat bola yang akan kita timbang nanti. Yang ketiga, menyiapkan tabung gelas yang telah berisi gliserin dan tempatkan kedua karet gelang pada tabung dengan cara melingkarkannya pada tabung, yaitu yang satu 5 cm di bawah permukaan dan yang lainnya 5 cm di atas dasar tabung, dan mengukur jarak antara kedua gelang dengan mistar, misalnya sejarak D. Yang keempat, mengukur rapat massa gliserin dengan menggunakan meter dan mengukur suhu gliserin dengan menggunakan termometer. Lima, masukkan saringan bola sampai ke dasar tabung. Yang keenam, melepaskan masing-masing bola satu demi satu dari permukaan gliserin dan mengukur waktu untuk menempuh D dari masing-masing bola dengan menggunakan stopwatch. Ulangi percobaan beberapa kali dengan jarak D yang berbeda-beda. Ulangi langkah 1-7 untuk zat cair oli. Setelah melakukan percobaan, kami mencatat hasil data yang telah kami peroleh tadi.
Pada tabel data 1 untuk menentukan diameter bola besar, sedang dan kecil, dan massa bola besar, sedang dan kecil. Begitupun tabel data yang kedua, 3, dan 4 untuk menentukan jarak dan waktu bola yang ditempuh dari karet gelang pertama hingga ke karet gelang kedua, lalu membagikan 1/T, baik itu bola kecil, bola besar, maupun bola sedang. Setelah mencatat hasil data yang diperoleh, kami melakukan analisis data, contohnya terhadap tabel 1, data pengukuran diameter dan masing-masing bola. Kami mendapatkan persentase KR sebesar 0,437%. Dan untuk massa jenis benda, kami mendapatkan persentase KR-nya sebesar 4,8%. Pembahasan dari percobaan yang telah kami lakukan tadi, yaitu pada percobaan viskositas kami menggunakan 3 bola aluminium dengan ukuran yang berbeda, yaitu bola besar, bola kecil, dan bola sedang. Dari percobaan ini kami mengamati bahwa semakin besar ukuran bola, semakin besar pula waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh dalam cairan yang sama. Hal ini sejalan dengan hukum Stokes yang menyatakan bahwa waktu jatuh bola berbanding lurus dengan kuadrat diameter bola dan massa bola, serta berbanding terbalik dengan viskositas cairan. Nah, dari hasil percobaan tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama yaitu pembuktian kebenaran hukum Stokes. Hasil percobaan menunjukkan bahwa hukum Stokes yang menggambarkan hubungan antara gaya hambat dan kecepatan partikel yang bergerak dalam fluida dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh. Pada percobaan ini, gerakan partikel bola dalam cairan gliserin oli menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan teori hukum Stokes. Yang kedua yaitu penentuan koefisien kekentalan zat cair. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, koefisien kekentalan atau viskositas dari cairan yang digunakan, yaitu gliserin atau oli, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Stokes yang melibatkan massa bola, kecepatan jatuh, serta radius bola dan nilai percepatan gravitasi. Nilai viskositas yang diperoleh menunjukkan bahwa gliserin memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan oli, sesuai dengan karakteristik fisik zat cair tersebut.